wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidina Meka. Di video kali ini saya akan membahas tentang apakah benar belajar filsafat itu bisa membuat kita tersesat sampai bisa jadi murtad gitu. Nah, sebelum membahas ke pembahasan itu, kita cari tahu dulu nih, apa sih yang dinamakan filsafat itu? Apa sih dari pengertian filsafat itu? Nah, jadi, filsafat adalah alat, metode, cara, dan induk dari segala ilmu atau dari segala pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil pengertian filsafat menurut salah satu filosof, yaitu Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok, pangkal, dan puncak segala pengetahuan gitu. Nah, sebenarnya kan belajar filsafat juga tuh cukup menyenangkan gitu, asal kita bisa menyerap ke otak kita gitu. Belajar filsafat juga kan bisa membuat pikiran kita itu terbuka secara luas gitu, untuk berpikir secara kritis dan baik. Nah, kan banyak para ulama yang belajar filsafat, mereka kan tidak murtad gitu kan, malah nambah agamis, nambah religius gitu kan. Contohnya tuh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini kan seorang filosof. Nah, bahkan Imam Al-Ghazali ini tuh punya kitab, yaitu Tahap Futur Meruntuhkan Pemikiran-Pemikiran yang Sesat gitu. Jadi, sebelum kita terjun ke belajar filsafat, kita tuh harus benar-benar mencari tahu dulu apa sih filsafat itu. Sebelum kita itu menyelidiki lebih dalam gitu, belajar lebih dalam tentang filsafat, kita harus cari tahu dulu. Nah, belajar filsafat dikatakan haram itu apabila ya seseorang yang belajar filsafat itu setelah belajar filsafat ya tiba-tiba nggak sholat, tiba-tiba murtad, tiba-tiba nggak percaya gitu sama agama dia gitu kan. Ya itu tuh bisa dikatakan haram. Nah, tetapi jika kita belajar filsafat itu memahaminya baik, menyaring ilmunya itu baik gitu, mempelajarinya baik, maka bisa mengantarkan kita itu untuk lebih dekat, lebih mengenal Tuhan kita, Allah gitu kan. Nah, belajar filsafat juga tuh nggak mungkin kan langsung dibilang ateis lah, murtad lah, kan enggak dong. Nah, belajar filsafat juga tuh harus jelas gitu, belajarnya di mana, gurunya siapa, dia baca buku-buku dari siapa gitu, itu kan harus jelas gitu kan. Jadi jangan gampang terprovokasi gitu, mengatakan kalau orang yang belajar filsafat itu ateis lah, murtad lah, sesat lah, jangan gitu. Nah, ilmu filsafat ini tuh bukan ilmu yang menjerumuskan gitu, asalkan kitanya itu cara memahami ilmunya itu benar, cara mengambil ilmunya itu disaring dulu, cara mempelajari, cara mengamalkan ilmu filsafat itu dengan bijaksana, dengan baik, dengan benar gitu kan. Nah, belajar filsafat juga tuh harus ada guru pembimbingnya gitu kan. Jika ada guru pembimbingnya, kita itu nggak bakal sesat gitu loh, tapi malah kita itu nambah sadar gitu kalau kita itu dengan cara belajar filsafat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu kan. Nah, tetapi kalau kita belajar filsafatnya itu liar gitu, sok-sokan lah, asal-asalan lah gitu, apalagi kalau merasa itu dirinya wah itu secara pinter dengan belajar filsafat itu bisa pinter gitu, bisa apa aja gitu, itu tuh udah salah, itu udah termasuk kesesat, itu bodoh itu. Jadi belajar filsafat itu harus ada guru pembimbingnya. Nah, jadi cukup sekian dari pembahasan apakah belajar filsafat itu bisa membuat kita tersesat sampai bisa jadi murtad gitu loh.
kita ambil kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa belajar filsafat itu nggak semenakutkan, nggak semenyeramkan itu loh guys, asalkan kitanya itu bisa mengambil, mengendalikan, mengamalkan ilmunya itu secara baik, bijaksana, dan benar gitu loh. Itu udah pasti gak tersesat gitu. Dan belajar filsafat juga itu harus jelas di mana belajarnya, sama siapa, maksudnya harus ada guru pembimbingnya gitu, dan buku-buku apa yang dibaca gitu loh. Jadi nggak bakal menyesatkan gitu loh kalau belajarnya itu dengan jelas. Nah, kalaupun ada orang yang belajar filsafat itu bisa sampai sesat, murtad gitu loh, berarti tergantung dianya sendiri gitu. Berarti orang yang belajar filsafat itu tuh cara mengamalkan, cara mengambil ilmunya itu ke cara yang salah, ke jalan yang salah gitu. Maka dia bisa sampai tersesat dan bisa sampai murtad gitu loh. Itu tuh tergantung dirinya sendiri gitu. Jadi misalkan kita mau belajar filsafat, jangan takut guys, jangan ribet duluan, jangan pusing duluan gitu loh, bahwa ntar gini gini gini. Itu nggak bakalan kalau kitanya itu belajarnya itu benar, ada gurunya, kita baca buku-buku ahli filosofnya, itu udah pasti nggak bakal tersesat guys. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada penjelasan yang belibet, cara ngomong saya belibet gitu, mohon maaf kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.